ini bagusnya kita berdoa dulu. Silakan nak, ketua kelas pimpin ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ini Ibu absen dulu ya. Rahmi, Evan, Siti Algesya, Panji, ada dulu. Coba perhatikan, apa hadir semua? Hadir. Semuanya hadir ya. Biar lebih semangat pelajaran kita hari ini, kita buat ice breaking dulu ya. Oke. Oke, semuanya silakan berdiri dulu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Gimana? Udah lebih semangat? Udah. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Apa ada yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Coba tunjuk tangan. Pelajaran kita tentang minggu yang lalu. Apa? Rukun iman. Rukun iman. Itu rukun iman yang pertama. Siapa yang tahu rukun iman yang pertama? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Kepada Allah. Dan itu sudah Ibu jelaskan di pertemuan kita yang lalu, bahwa pengertian beriman kepada Allah adalah kita meyakini dan mempercayai bahwa kita sebagai seorang Islam, kita seorang Muslim, dan harus beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana seperti yang Ibu tampilkan di layar, perhatikan ke depan, Ibu semuanya. Iman itu berasal dari hati kita, diucapkan oleh mulut dan diikrarkan oleh hati dan lidah. Kenapa harus seperti itu pengucapannya, Ibu? Karena iman itu adalah bukan hanya sekedar kata-kata, namun juga harus diyakini dengan tindakan, pola pikir, dan juga tingkah laku. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Kita meyakini dan mempercayai bahwa Allah itu Maha Pencipta yang menciptakan alam dan juga seluruh semesta. Banyak orang mengaku beriman, mengaku beragama, tapi ternyata tidak terlihat. Karena apa? Dari tindakannya, dari perbuatannya terhadap teman atau orang tua, bahkan gurunya di sekolah. Karena sebagai ciri-ciri yang beriman, ciri-ciri seorang Muslim yang taat, pribadi yang baik, senantiasa berlaku baik di sekolah dan dimanapun berada. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok untuk kita belajar lebih keren lagi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan membagikan kertas impian ataupun kertas kreasi. Di sini Ibu akan bertanya hobi kalian apa. Boleh ditulis di sini, misalnya kelompok 1 hobinya public speaking atau katakanlah bercerita. Misalnya kelompok 2 hobinya menggambar.
Dan yang kelompok 3 misalnya hobinya seperti murojaah, mengaji, dan menyanyi. Boleh ya? Udah paham ya? Paham semuanya? Paham. Oke, bagikan ya. Oke, silakan diisi. Kalau sudah selesai, ketua-ketua kelompok silakan sendiri berkumpul ke depan. Memang hobinya beragam-ragam. Nah, dari sini Ibu akan membagi tugas kelompok, yaitu ini kelompok pertama, yaitu membahas tentang rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada kitab. Itu seperti seorang muslim, kitab kita Al-Qur'an. Maka di dalam setiap Al-Qur'an, baik isi di bait dan juga setiap garisnya, kita wajib meyakini sebagai seorang muslim dan harus kita iman. Nah, yang kedua, ini kelompok rukun iman yang ketiga apa? Kepada iman kepada kitab. Kitab itu tadi kelompok 1 iman pada malaikat. Beriman kepada malaikat artinya adalah kita meyakini bahwa malaikat adalah utusan Allah. Dan kita harus mengimani. Dan yang ini kelompok yang kedua, yaitu iman kepada kitab. Di sini karena Ibu Baya lihat hobinya menggambar, maka kalian nanti akan menggambar dan menceritakan tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan juga sebagai seorang muslim harus wajib tahu bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah kepada para nabi untuk diajar kepada seluruh umatnya. Kelompok ketiga, yaitu rukun iman yang keempat, yaitu Iman kepada Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul. Karena Ibu lihat di sini banyak hobinya murojaah dan bernyanyi, nanti boleh diceritakan sambil dinyanyikan tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nabi dan Rasul itu berjumlah 25 yang wajib kita imani. Maka sebagai seorang muslim ataupun Islam sejati, kita wajib percaya bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk mendakwahkan agama kepada para umatnya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan dikerjakan tugas. Sudah habis waktu 10 menit. Kita akan membuat presentasi. Membuat apa? Presentasi kelompok. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama maju ke depan. Yuk, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuat naik biar dengar. Itu aja, ada lagi yang mau ditambah, Reva? Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, lanjut kelompok kedua. Kami menggambarkan kitab-kitab suci. Silakan perhatikan ke depan. Yang pertama Zabur, kedua Injil, 3 Taurat, 4 Al-Quran. Al-Quran adalah wajib kita imani sebagai seorang muslim. Sudah, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Apa itu? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi atau Rasul yang mengisi wahyu untuk disampaikan atau menjadi
mencintai segala sesuatu yang kita harapkan dan menghindari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagian yang berkenaan dengan fungsi iman dalam kaitannya dengan perjanjian Allah ini sering digunakan sebagai definisi atau pengertian iman. Oke, selanjutnya ada lagi. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan rukun iman yang keempat, Yaitu Iman kepada Rasul artinya Allah Subhanahu wa taala juga mengutus manusia pilihan yang disebut dengan Rasul untuk membawa ajaran darinya agar umat manusia selamat dari kesesatan dan kembali menuju kebenaran. Iman kepada Rasul artinya mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah memiliki orang-orang tertentu sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Mempercayai bahwa Allah mengutus Rasulnya untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Kita harus beriman kepada Rasul karena itu merupakan kewajiban yang dipercayai umat pada hari kiamat. Percaya pada qada dan qadar. sudah? Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dulu buat kita semua. Adapun kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, sebagai seorang Islam kita wajib mengimani rukun iman yang berjumlah 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, iman kepada kita, empat iman kepada Rasul, lima iman kepada khianat, terakhir iman kepada qada dan qadar. dan insya Allah pada perjumpaan kita berikutnya hari ini kita sudah membahas yang kedua sampai yang keempat. Berarti berikutnya kita membahas 5 dan 6. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah sebagai seorang muslim ataupun pelajar yang baik, kita wajib mengimani terutama rukun iman kepada Allah. Percayai bahwa setiap yang diturunkan oleh Allah itu adalah kisah yang nyata dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, nabi dan rasul. Contohnya, nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang mencintai kebersihan. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan, diri dan juga sekolah. Dan yang paling penting terus taat dan berdoa beribadah kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu tanya dulu gimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan?